Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, apa kabarnya teman-teman mitra-mitra dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan cerita tentang aero dan metilat yang produk ini baru saja di launching kembali setelah lama tidak keluar. Ya, hari ini kita akan cerita tentang aero dan metilat ya, manfaatnya serta pemakaiannya, barangkali nanti tips-tipsnya. Nah, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, nama saya adalah Hadi Nugroho. Nanti bisa ikuti saya di Facebook saya ataupun di YouTube saya, silakan. Dan ini adalah latar belakang saya, ya, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Dan ini adalah nomor konsultasi saya, barangkali ada yang berminat untuk berkonsultasi dengan saya. Dan ini pernah saya sampaikan, yaitu di kantor pusat, bahwa tematik ini telah kami lakukan pada hari Sabtu pada tanggal 17 September 2022. Jadi ini pernah secara langsung ya. Dan ini kami buatkan dalam versi YouTube-nya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kita tahu pentingnya metilat lim dan aero 810 ya, sangat penting untuk tanaman kita, di mana kita sering mendapat gangguan baik lalat buah, kemudian kutu kebul dan sebagainya. Dua manfaat ini bisa didapatkan dengan melalui metilat lim ataupun aero 810. Nah, kita mulai dari metilat lim. Metilat lim ini adalah nantinya akan memerangkap lalat buah khususnya yang jantan, dan ini adalah perangkap alami ya. Meskipun nanti yang jantan yang diperangkap, tetapi juga bukan tidak mungkin yang betina pun juga nanti akan tertarik, karena jantan juga akan mengeluarkan feromonnya untuk menarik lalat betinanya. Dan ini adalah hasil dari ekstraksi tanaman Melica bracteata ya, dan sudah ada bahan yang digunakan untuk menempel pada langsung perangkatnya. Jadi warna yang kuning ini sudah menarik untuk lalat buah, ditambah dengan perekatnya ya, jadi tinggal tinggal dioleskan saja. Jadi ini adalah bahan Melica bracteata. Inilah yang digunakan pada metilat lim. Sehingga penggunaan metilat lim ini cukup sederhana dan mudah, tinggal dioleskan. 1 hektarnya ini cukup kurang lebih sekitar 1 botol saja dengan jarak antara 15 sampai 20 meter, dan ini ditaruh di bagian pinggir ya teman-teman mitra-mitra. Supaya apa? Supaya lalat buahnya tidak masuk ke kebun kita, tetapi ditarik untuk keluar ya, ditarik untuk keluar. Nah, ini keunggulan metilat adalah mengendalikan hama sasaran dengan cepat dan tepat. Artinya lalat buah nanti akan terkendalikan ya, terkendalikan di mana lalat buah ini sangat mengganggu produksi kita, produksi tanaman kita, terutama pada tanaman cabai, tanaman buah-buahan atau yang lainnya yang sering diserang oleh lalat buah. Ini bisa kita kendalikan. Mudah diaplikasikan, artinya ini bisa dioleskan di mana saja. Bisa bekas botol POC, bekas botol Supernasa, bisa plastik yang bening saja ataupun yang lainnya, asal itu adalah datar ya. Kemudian tidak membunuh musuh alami. Jadi musuh alaminya ini tidak akan tertarik dengan metilat lim. Kemudian tidak mencemari lingkungan. Jadi ini tidak ada bahan yang digunakan yang mencemari lingkungan ya, kandungannya tidak mencemari lingkungan. Kemudian ini menangkap dan memerangkap lalat buah. Jadi ini begitu lalat buah itu akan tertarik pada metilat, maka dia nanti akan mendatangi metilat dan kemudian akan datang dan memerangkap. Artinya ini sudah ada lemnya, akan tertarik dengan warna kuning dan tertarik pada baunya, sehingga nanti akan datang dan kemudian nempel pada bagian yang sudah kita oleskan dengan metilat lim. Nah, teman-teman sahabat-sahabat agro, ini adalah pentingnya metilat lim ini adalah pada tanaman cabai misalnya. Ini adalah sebagai alat indikator adanya serangan hama. Jadi artinya ada hama-hama yang kecil yang di dalam buah cabai itu yang biasanya membuat serangan penyakit keriting ataupun virus dan sebagainya. Nah, sebelum menanam cabai,
ada baiknya metilat ini dioleskan dulu di lahan yang masih kosong, yang belum ditanami cabai, kemudian kita taruh di situ. Nah, setelah beberapa hari akan kita lihat lalat buahnya ada banyak atau tidak, plus ya adanya hama yang dimana ini sangat mengganggu untuk menyebabkan virus ataupun keriting pada pucuk tanaman cabai. Ya, ini bisa dilihat pada hama-hama yang tertempel pada bagian yang sudah dioles oleh metilatlin. Kemudian adalah irit, ya irit. 1 hektar tadi saya katakan cukup menggunakan dengan satu saja, ya dioleskan di beberapa titik, ya kurang lebih berjarak sekitar 15 sampai 20 meter, ya kurang lebih kita bisa pasang antara 10 sampai 15 lah kira-kira. Dan ini untuk semua tanaman buah. Jadi hebatnya di sini adalah semua tanaman buah yang terserang oleh lalat buah, maka ada baiknya pada saat buah sudah mulai mentil atau yang masih kecil ataupun mungkin sudah mulai bunga, nah mulailah dipasang metilat ini, ya dipasang metilat ini, dioleskan metilat ini untuk menarik lalat buah agar nanti pada saat tanaman sudah berbuah aman dari lalat buah. Nah, ini kita lihat di sini adalah angka alat untuk indikator penangkap hama. Ya, kita lihat di sini ada yang bagian yang kecil-kecil seperti ini, inilah yang nanti akan menimbulkan keriting pada tanaman cabai, ya, kadang juga membawa virus tergantung dari apa yang dia bawa. Dan dia sembunyinya adalah di bagian kelopak-kelopak tanaman cabai yang belum jadi cabai. Jadi kita lihat di sini ada warna hitam-hitam di sini itu di bagian pucuknya itu. Kalau kita lihat pada tangan Bapak ini atau telunjuk Bapak ini, maka kita lihat di situ sudah ada hama-hama yang nantinya akan menyebabkan tanaman kita akan keriting. Nah, ini sangat berperan sekali si metilat ini untuk menarik hama-hama tersebut. Jadi selain lalat buah, ternyata dia juga sebagai alat indikator dan menangkap hama yang menyebabkan hama keriting dan virus pada tanaman cabai dan tanaman-tanaman yang lain, ya. Nah, ini kita makin lihat seperti ini, ya tanaman yang sudah terserang lalat buah biasanya akan terbentuk ada pembusukan di bagian tanaman cabai, ya, ataupun tanaman buah yang lainnya. Dan andai kata ini sudah terlalu penuh seperti ini dan barangkali kering, ini bisa sampai 1 bulan, ya, teman-teman sudah kering seperti ini, maka perlulah kita tambahkan lagi atau oles kembali metilatlin tersebut. Ya, ini adalah bahannya, ya teman-teman semua, yang ramah lingkungan dan biodegradable. Dan keunggulan, ya ini sekarang. Ini tadi kita cerita tentang Aero, ya. Kemudian sekarang kita akan cerita tentang Aero 810, ya. Aero 810. Pertama, dia mampu untuk meningkatkan efektivitas pupuk, hormonik, serta pestisida. Jadi pada saat-saat hujan seperti ini, biasanya kalau kita menyemprotkan pupuk, ya, mungkin misalnya POC-NASA dan hormonik begitu, maka supaya efektif dan supaya tetap melekat pada saat hujan, maka semprotkanlah Aero 810 ini, yang kita juga bisa melekatkan juga sekaligus meratakan. Kemudian, ya ini, meningkatkan efektivitas pestisida. Jadi ada beberapa pestisida atau insektisida, utamanya pada kutu-kutu kebul, ya, yang biasanya sulit diatasi. Maka dengan tambahan sedikit Aero 810 ini sangat membantu, ya, sangat membantu untuk mengatasi kutu kebul, ya. Sedikit saja Aero 810 ini sangat membantu. Kenapa? Karena dia nanti akan lengket pada bagian pucuknya dan menyebabkan kutu kebul tadi menjadi mati, ya, menjadi mati karena dia akan terikat dan terlekatkan dengan Aero ini. Yang berikutnya adalah menghemat pupuk, hormonik, dan pestisida. Jadi kita kalau menyemprotkan POC-NASA dan hormonik, maka kita akan menghematkan apa? Karena akan lebih banyak dan rata. Jadi sudah merata, kemudian babar, ya kalau bahasa Jawanya, kemudian dia lama melekatnya. Jadi karena kalau hujan dan sebagainya, ini sangat berpengaruh sekali pada penyemprotan pupuk ataupun pestisida, maka Aero ini membantu untuk menghemat. Jadi kalau hujannya ada hujan, maka ini akan membantu melekatkan pupuk dan hormonik ataupun pupuk yang kita semprotkan atau pestisida yang kita semprotkan. Jadi akan lebih tahan lama sekaligus untuk menghemat. Jadi karena sudah disemprotkan, maka hujan pun kita masih bisa tahan. Kemudian meningkatkan daya kerja pestisida. Ya, sekali lagi kutu kebul ini adalah kutu di mana
sekali semprot, 2 kali semprot kadang-kadang bandel ya. Karena apa? Karena begitu semprot ini yang menyebabkan pestisida tadi sering ditambahkan dengan dosisnya. Sebetulnya cukup ditambahkan dengan Aero 810 ini pestisida tadi ya, itu sudah sangat mampu untuk mengalahkan kutu kebul ya. Karena apa? Karena ada bidang yang dimana cairan tadi ya ada bekas-bekasnya yang hama-hama berperisai dan lain sebagainya, itu ada lapisan lilinnya itu nanti akan dirusak oleh Aero 810. Jadi daya dukung daripada Aero 810 ini mampu untuk masuk ya, mengganggu hama-hama yang berperisai dan memiliki lapisan lilin ya. Kemudian hama ini juga yang memiliki agak sulit diatasi ya, seperti tadi saya katakan tentang hama kutu kebul ini mampu dengan tambahan sedikit Aero tadi mampu untuk mengatasi kutu kebul, karena ini mampu untuk sebagai perekat ya, juga sekaligus pembasah. Jadi hama tadi tentu saja karena bagian atasnya air itu nanti akan menyebar dan meratakan, sehingga nanti akan menyebabkan hama tadi akan mati akibat semprotan pestisida plus Aero 810. Nah, Aero 810 ini juga beberapa digunakan oleh petani sekaligus untuk membersihkan alat semprot. Jadi kalau bapak-bapak petani itu menggunakan dengan obat-obatan rumput misalnya begitu ya, kemudian juga menggunakan obat-obat untuk jamur misalnya begitu, sehingga masih meninggalkan bau di dalam tangkinya, maka Aero 810 ini mampu untuk membantu mengurangi bau yang ada di dalam tangki, mampu untuk membersihkan alat semprot tadi, tangkinya tadi, plus sekaligus untuk menjaga supaya cincin-cincin karetnya itu ya melar kembali dan kemudian masih tetap bagus ya, menjaga supaya bisa tahan lama. Nah, saran kami, dosis yang disarankan adalah 0,2 sampai 0,4 cc per liter air. Ini yang artinya adalah kurang lebih setengah tutup dari Aero 810. Jadi jangan terlalu banyak ya teman-teman mitra-mitra. Ini cukup setengah tutup Aero 810. Karena nanti kalau sudah terlalu banyak, yang terjadi adalah tanaman kita nanti yang tersemprotkan akan menjadi seperti kayak tanaman yang dilaminating alias tidak bisa bernafas. Jadi dosisnya hanya cukup setengah tutup saja untuk dosis 12 hingga 15 liter air. Ya. Nah ini yang terjadi pada saat kita menggunakan dengan Aero, maka yang terjadi adalah permukaan pada air yang sebelum menggunakan Aero adalah butiran semprotnya seperti bulat-bulat begitu, sementara yang ada tambahannya Aero itu menjadi rata, atau butiran semprotnya yaitu atau butiran bagian dalamnya lebih merata ya, butirannya tidak membentuk butiran lagi tetapi lebih merata. Nah mitra-mitra sahabat-sahabat agro, demikian tadi cerita kita tentang Aero dan cerita kita tentang metilat. Ya, kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain tema. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat pagi.